Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu, pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu pasal 14 ini memberitahukan kepada kita tentang keadaan pada akhir zaman. Di tengah-tengah kehancuran di muka bumi, seorang malaikat terbang mengumumkan Injil ke seluruh dunia. Hal itu merupakan panggilan terakhir kepada penduduk bumi agar bertobat dan diselamatkan. Sungguh, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Yehezkiel 33 ayat 11. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh tantangan, banyak orang percaya mulai kehilangan fokus. Kita sibuk dengan berbagai hal, misalnya pekerjaan, keluarga, dan kesenangan. Kadang-kadang, tanpa disadari, kita mulai mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana dunia menarik hati manusia dengan berbagai kesenangan, ambisi, dan nilai-nilai yang menjauhkan kita dari kebenarannya. Padahal, sebagai ciptaan, kita harus senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Namun, Wahyu 14 ayat 7 mengingatkan kita bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu takut akan Tuhan, memuliakannya, dan menyembahnya. Kitab Wahyu ditulis ketika Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Domitianus. Ia membuat patung yang menyerupai dirinya dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya, termasuk juga menyembah patungnya. Situasi yang demikian membuat orang Kristen tertekan dan takut. Mereka diperhadapkan dengan pergumulan iman yang nyata. Menaati kaisar atau mempertahankan iman karena Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Ketika mereka menaati, berarti tetap hidup. Ketika mereka menolak, berarti mati. Pada waktu itu banyak orang Kristen yang menolak menyembah patung dan akhirnya mati sebagai martir. Namun, banyak pula orang yang hidup sebagai penjilat. Mereka tunduk pada kaisar demi mendapatkan keselamatan hidup di dunia. Dalam konteks inilah, kitab Wahyu Yohanes hadir di tengah umat untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Firman Tuhan berkata, "Takutlah akan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk ditakuti." Rasa takut kepada Tuhan harus lebih besar dari rasa takut kita terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Nas ini merupakan suatu panggilan kepada umat untuk takut akan Allah, memberikan kemuliaan kepadanya, dan menyembah Dia daripada menyembah antikristus. Takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan adalah salah satu sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap umatnya. Memang setiap orang pasti memiliki rasa takut, tetapi takutnya ke hal negatif. Misalnya, ada yang takut kegagalan, takut kehilangan harta, takut akan masa depan, atau bahkan takut kepada manusia. Namun melalui firman ini kita diajarkan tentang takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut dihukum atau merasa tertekan. Tetapi ini adalah sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Raja atas segala sesuatu. Ketakutan ini bukan ketakutan yang membuat kita lari dari Tuhan, tetapi yang membawa kita lebih dekat kepadanya dalam kasih dan kesadaran akan kekudusannya. Ketika memiliki sikap ini, hidup kita akan dipenuhi hikmat, kedamaian, dan berkat-Nya. Kita harus menyembah Allah. Apa yang kita katakan dan kerjakan hendaklah sama dengan perbuatan Allah dan terlihat dalam kasih dan kesetiaannya. Sebagai ciptaan Tuhan,
kita harus setia dalam menyembah Allah sampai selama-lamanya, sekalipun badai kehidupan datang menghampiri kita. Iman dan kesetiaan kita harus tetap teguh, tidak tergoyahkan untuk menyembah Allah. Janganlah iman kita menjadi lemah dan mencari ilah yang lain. Terkadang beban kehidupan yang berat membuat kita melupakan kesetiaan kita kepada Allah dan menghalalkan segala cara untuk menutupi kebutuhan yang semakin berat. Kita melupakan Allah yang mampu memberikan kita pertolongan jikalau kita sedang dalam kesusahan. Janganlah membuat hidup kita semakin sengsara dalam melupakan Allah. Kita dipanggil untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya, sebab Ia telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan anak-Nya di kayu salib. Tuhan patut kita puji dan sembah. Kepadanya kita berserah dan memohon pertolongan dengan melakukan firman-Nya sebagai bukti dan pujian kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagi-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami takut akan Allah dan memuliakan nama-Nya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam segala sesuatu yang kami pikirkan untuk kami lakukan dalam satu hari ini. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.